Welcome in Oracle Station. With me Nafisa, Informatics Technology, Electronic Engineering, Polytechnic Institute of Surabaya. With lecture, Rengga Asmara, Eskom, OCA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang review database 1. Overview. Pada teori ini kita akan membahas tentang entity, atribut, dan himpunan entity. Selanjutnya tentang relasi, kemudian batasan integritas atau integrity constraint, kemudian tentang SQL atau structure query language, dan yang terakhir tentang normalisasi. Pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang paling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Sistem basis data sendiri merupakan sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang disebut Database Management System yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. DBMS sendiri merupakan kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database seperti create dan maintenance. 1. Entity, atribut, dan himpunan entity. Pemodelan data atau sistem dalam database menggunakan model ER atau Entity Relationship Diagram atau yang disebut dengan ERD. ERD menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen serta relasi antara objek tersebut. Pengguna ERD biasanya adalah sistem analis dalam merancang suatu database. ERD terdiri atas entitas dan relasi antara entitas-entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai 1. Kumpulan entitas, 2. Relationship atau relasi antara entitas. Entitas sendiri adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Himpunan entitas adalah suatu kumpulan entitas yang sejenis, terdiri atas entitas konkret dan entitas lemah. Setiap entitas memiliki suatu atribut sebagai keterangan dari entitas. Setiap atribut sendiri memiliki key atribut. Key atribut harus bersifat unik dan berbeda antara satu atribut dan atribut yang lainnya. Entitas lemah sendiri merupakan entitas yang dapat didefinisikan secara unik jika terdapat peran key atribut yang berasal dari atau dimiliki oleh entitas yang lain, yang relasinya dengan entitas lemah adalah one to many. ER data model. Berikut merupakan simbol-simbol dari ERD. Simbol kotak persegi bergaris 1 merupakan entitas. Kotak persegi yang bergaris 2 ini merupakan tipe entitas lemah. Gambar ketupat bergaris 1 merupakan relasi, dan garis ketupat yang 2 ini merupakan identifying relationship type. Ini menunjukkan atribut yang digaris bawahi merupakan key atribut, dan ini merupakan total participation, cardinality ratio, dan sebagainya. Ini merupakan peta konsep dari entitas sendiri. Entitas terdiri dari entitas konkret dan abstrak. Setiap entitas mempunyai atribut. Atribut memiliki key atribut
Jika mempunyai atribut, jika tidak memiliki atribut, disebut entitas lemah. 2. Relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entitas. Himpunan relasi adalah kumpulan dari relasi-relasi yang sejenis. Macam-macam key constraint. Pertama one to many, pertama one to one, kedua one to many, ketiga many to one, keempat many to many. 3. Batasan integritas atau integrity constraint. Suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal batasan domain. Dispesifikasi saat skema didefinisikan. Diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Instance dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Batasan integritas dalam model relasional. Ada batasan kunci primer atau primary key constraints, foreign keys, dan referential integrity. Keempat, tentang SQL atau struktur query language. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select, distinct, select list, from list, where qualification. Select merupakan penentuan kolom yang akan ditampilkan pada hasil. Select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada form list dan nilainya didapatkan melalui query. From menentukan cross product table. From list merupakan daftar nama tabel, bisa diikuti oleh nama alias yang berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list untuk memproses query. Where sendiri merupakan menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh form. Qualification merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding and, or, dan not. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta atau aritmetik, dan string. Kata kunci distinct adalah keyword yang bersifat opsional yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikasi data. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query tanpa distinct. Kelima, normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Normalisasi diperlukan karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Bentuk normalisasi pertama, atau yang bisa disebut 1NF, merupakan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contohnya seperti berikut. Tabel pertama, sebelum bentuk normal pertama terdapat kolom NIP nama hobi seperti berikut. Kemudian ini adalah contoh sudah normalisasi pertama. Jadi NIP-nya ditulis lagi nama dan hobi. Bentuk normal kedua atau 2NF merupakan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contoh, tabel 3 berikut merupakan tabel yang belum dilakukan normalisasi ke bentuk kedua. Seperti ini, kode matkul, nilai. Tabel 4 dan tabel 5 setelah normalisasi kedua. Jadi yang pada tabel NIP nama, kode matkul, nilai, kita bentuk lagi dua tabel
yang tabel pertama memiliki NIP, kode matkul dan nilai. Tabel kedua memiliki NIP dan nama. Jadi NIP di sini tabel kedua masuk melingkan ke NIP tabel pertama. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Contoh, kita lihat tabel 6 sebelum dilakukan normalisasi ketiga. Tabel 7. 8 merupakan tabel setelah normal ketiga. Jadi pada tabel 6 terdapat NIP, nama, dan kota asal. Terdapat data yang sama, kembar. Selanjutnya, saat dilakukan normalisasi ketiga, kita buat dua tabel lagi. Yang tabel pertama merupakan kode proyek atau primary key-nya dan nama. Satu tabel kedua, nama dan kota asal. Nama pada tabel kedua merupakan primary key, namun merupakan data query pada tabel pertama. Jadi membacanya pada kode proyek 0025 yang merupakan milik Nafisa akan melingkan ke sini mencari nama Nafisa yang memiliki kota asal Surabaya dan seterusnya. Terima kasih telah melihat video saya and see you.